Kamu sudah bergabung dengan grup santai di surga. Kamu sudah bergabung dengan grup santai di surga. Semoga kamu menikmati obrolan santai. Suara ding-ding-ding itu sangat mengganggu. Pil obat besar bisa meningkatkan kesehatan. Manusia biasa bisa menghidupkan kembali. Kekuatan meningkat pesat. Astaga. Muncul tiba-tiba. Ini bukan mimpi, kan? Aku masih sangat sakit. Sepertinya ini nyata. Apa benar di grup ini ada dewa? Ini benar atau tidak? Coba saja dan lihat. Ini benar-benar berguna. Hei, guru, meja kerjamu sudah hancur. Sayangku. Jangan ikuti guru sampah itu. Ikut aku saja. Aku jamin kamu akan makan enak setiap hari. Pergi jauh-jauh. Gadis bau. Jangan sok memberi muka. Yao, kamu baik-baik saja. Guru, aku baik-baik saja. Huimin, kamu sakit ya? Kenapa kamu memukul Yao? Masih berani mengganggu saya setelah merasa kasihan. Ye Yufan, saya kasih tahu kamu. Apa kemarin belum cukup pelajaran untukmu? Hari ini saya akan mengusir kamu dari perusahaan. Jika kamu tahu diri, sebaiknya cepat-cepat pergi. Perusahaan ini bukan milik keluargamu. Kamu berhak apa untuk membuat guru pergi? Saya rasa orang yang seharusnya pergi adalah kamu. Setiap hari malas dan tidak bekerja. Masih menguasai prestasi guru. Jangan kira saya tidak tahu. Dasar gadis bodoh, siapa yang menyuruhmu banyak bicara? Wei Ming, jangan terlalu menindas. Tidak membiarkan saya memukulnya, ya. Kalau begitu, saya pukul kamu saja. Guru, kamu tidak apa-apakan. Pemborosan. Hahaha. Ye Yufan, kamu ini bukan pria, ya. Sudah dipukul saja tidak bersuara. Masih sempat merebut red envelope. Haha, pakaian misterius. Red envelope-nya datang tepat waktu sekali. Guru, kamu tidak apa-apakan. Seekor kura-kura hijau. Apa kamu kekurangan beberapa sen lagi? Mau merebut berapa? Biar saya kasih lebih. Wen Ning. Kamu hanya punya kekuatan segitu ya? Kamu juga tidak bisa ya? Ayo, kalau tidak mau, silakan. Hari ini aku akan membuatmu menyerah. Master, kalau begitu, kita jangan bertabrakan langsung dengannya. Tenang saja, Master pasti tidak akan membiarkanmu menderita tanpa alasan. Jika dia berani mengganggumu lagi hari ini, aku akan mematahkan tangannya. Ayo, masih saja keras kepala ya. Aku ingin lihat apa kemampuan si brengsek ini. Jangan sampai nanti dia yang menangis memanggil ibunya. Hati-hati, kalau sampai kamu yang menangis memanggil ibumu, itu bukan salahku. Kamu bilang tidak bisa ya, memang tidak bisa. Hanya segini kemampuannya. Kamu teriak apa? Master, pukulan yang bagus. Tangan mana yang kamu gunakan tadi? Yao, Ye Yufan. Aku kasih tahu kamu. Jika hari ini kamu tidak membunuhku, nanti aku pasti akan membunuhmu. Wei Ning, kamu sangat sombong ya. Anjing, apa namanya dia? Tanganku hampir putus. Aduh, tidak tahan lagi. Tadi sangat menyakitkan. Yege, tadi aku yang salah. Anda yang besar hati. Beri saya sedikit kesempatan. Wei Ning, sebelumnya kamu memperlakukan guru dengan sangat buruk. Satu permintaan maaf saja ingin menyelesaikan semuanya. Jangan. Selama kamu tidak memukul saya, apapun cara kamu ingin saya minta maaf, saya akan lakukan. Baiklah, kalau begitu, kamu berlutut dulu. Jangan terlalu menindas kami. Guru, saya rasa dia masih belum puas. Ayo, berlututlah. Saya berlutut, itu tidak masalah, kan? Ye Yuchang, tunggu saja. Hari ini saya akan membalas penghinaan ini. Saya pasti akan membalasnya 10 kali lipat. Ye Yufan, kamu berani sekali. Berani memukul rekan kerja di perusahaan. Di mana saya salah? Ye Yufan, kamu benar-benar berani. Kakak ipar, akhirnya kamu datang. Ye Yufan, dia memukul saya. Lihat, wajah saya sampai terluka. Bukankah sudah bilang, jangan panggil saya kakak ipar di perusahaan. Tidak, Manajer Lin. Kamu bilang saja di perusahaan ini. Siapa yang tidak tahu saya adalah orang Anda? Ye Yifan, dia menendang kaki saya. Itu sama saja dengan memukul wajah Anda, kan? Tidak. Saya hanya memberi contoh. Saya akan memberimu kartu hitam. Hati-hati, Master, Manajer Lin sengaja menyusahkanmu. Tidak apa-apa, kita akan beradaptasi. Ye Yufan,
Kamu mengandalkan kekuatan, bertindak sembarangan, menghina rekan kerja. Hari ini saya mewakili perusahaan untuk secara resmi memberitahumu bahwa kamu dipecat. Kalian berkolusi, memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lain. Tidak takut akan balasan. HMPH. Karena kamu tidak ingin dia dipecat, lebih baik kamu bantu dia. Gadis kecil ini cukup cantik. Kenapa tidak kamu tidur denganku? Maka saya akan dengan berat hati membiarkannya. Bagaimana kalau tidak membiarkannya dipecat? Maka saya akan dengan berat hati membiarkannya. Tidak membiarkannya dipecat. Bagaimana? Tidak mungkin? Bermimpi tanpa tidur juga bisa. Maka kamu harus berlutut di tanah. Dan memberi saya 10 sujud. Lalu merangkak di bawah saya. Jika tidak, kalian berdua harus pergi. Saya tahu Chen Yao. Ayahnya sakit parah. Ibunya juga hanya di rumah. Seluruh kehidupan keluarganya bergantung padanya seorang diri. Malam hujan, kau tega melibatkan dia. Menghilangkan pekerjaan seluruh keluarga. Ye Yufan. Aku bilang, kehilangan pekerjaanmu sendiri sudah cukup. Jangan sampai melibatkan gadis kecil itu. Ya, aku bilang, lebih baik kau ikut saja dengan kakak iparku. Master. Tidak apa-apa, Master punya uang untuk menghidupimu. Pekerjaan, paling tidak tinggalkan saja. Hahaha. Dengan kau yang miskin ini, masih mau belajar menghidupi gadis kecil. Kau layak tidak, gadis kecil. Kau lebih baik ikut aku. Masyarakat ini sangat penting untuk berpegang pada orang yang tepat. Tidak semua orang berpikiran kotor seperti kalian berdua. Bukan ya Ivan, kau merasa tinggi. Istrimu selingkuh darimu. Mengajak aku tidur. Hahaha. Gadis, kau masih muda. Masih ada pilihan. Kau harus tahu, di masyarakat ini uang sangat penting. Uang. Di kartu ini ada 1 miliar. Lalu, kau yang miskin itu bisa punya 1 miliar. Jika kau punya 1 miliar. Aku masih presiden grup Feng. Jadi saya adalah wakil presiden sekarang. Kalian berdua mau memberontak ya? Iya. Kalian berdua mau memberontak ya? Itu kamu. Kapan keluarga Fang sampai giliranmu memimpin? Nona besar, kenapa kamu bisa datang ke kantor? Kalau saya tidak datang ke kantor, bagaimana saya tahu ada orang yang berani sekali berbuat semena-mena di kantor? Betul juga. Anjing gila, saya bilang orang ini. Dia tidak hanya membangkang kepada atasan, tapi juga memukul rekan kerja. Lihat wajah saya, dia sampai memukuli saya sampai bengkak. Dan orang miskin ini berani bilang dia punya 1 miliar. Dia hanya seorang loser. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Betul, Pak Feng, dia hanya penipu. Segera pecat dia saja. Pak Feng, jangan percaya satu sisi cerita mereka. Mereka yang pertama kali mengganggu guru. Saya datang hari ini untuk mencari orang yang berjasa di Feng Group. Tidak menyangka melihat drama besar seperti ini. Orang yang berjasa. Yang saya maksud adalah Ye Yufan. Ini bagaimana mungkin? Nona, Anda pasti salah orang. Saya sangat jelas tentang latar belakang Ye Yufan. Tidak punya uang dan tidak punya kemampuan. Dia hanya seorang kampungan yang datang dari desa. Bagaimana mungkin dia berhutang budi kepada grup Fang kami? Apakah Anda meragukan saya? Nona, saya tadi ada sedikit salah paham dengan Tuan Ye. Saya sekarang akan meminta maaf kepadanya. Tuan Ye, maafkan saya. Saya tidak mengenali orang besar. Anda yang baik hati, tolong beri saya 1 kesempatan. Memberi Anda 1 kesempatan. Jika bukan karena Feng Zhong muncul, apakah Anda akan memberi saya 1 kesempatan? Tadi Anda bahkan memaksa guru untuk berlutut. Sekarang ingin berdamai, mimpi saja. Ingin saya memaafkan Anda. Sederhana, berlutut dan sujud 100 kali. Menunjukkan sedikit itikat baik tidak ada masalah. Ye Yufan, jangan terlalu berlebihannya. Diam. Apakah ini ada urusan Anda? Tidak ingin pekerjaan lagi? Ayo. Ini adalah orang jahat dari luar negeri. Anda yang baik hati, tolong beri kami kesempatan. Ya, orang besar tidak menghitung kesalahan orang kecil. Tuan Ye, kami sudah sujud 100 kali sesuai permintaan Anda. Bagaimana? Apakah Anda masih puas? Sangat puas, sangat puas. Sekarang Anda bisa memecat mereka berdua. Ye Yifan, kami sudah melakukan sesuai permintaanmu. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Manajer Lin, saya hanya ingin melihat kesungguhanmu. Tidak ada yang bilang harus memaafkanmu. Ye Yifan, kamu mempermainkan kami. Benar, saya memang mempermainkanmu. Cepat pergi. Kalian berdua masih terdiam di situ. Kenapa? Usir mereka berdua. Tidak, biarkan. Saya akan pergi sendiri. Ye Yifan, ini belum selesai. Tidak menyangka kamu adalah putri dari grup Feng. Maaf atas kejadian sebelumnya. Bagaimana bisa? Kamu telah menyelamatkan saya. Kakak sepupu adalah penyelamat grup Feng. Oh iya, saya dan kakak sepupu saya telah memesan sebuah jamuan di Qin Sueju. Ingin secara pribadi mengucapkan terima kasih padamu. Semoga kamu mau datang. Saya pasti akan hadir tepat waktu. Nona Feng,
Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Maaf sekali. Perusahaan mengalami kerugian baru-baru ini, jadi saya agak melamun. Apakah kerugian ini serius? 500 juta. Di kartu saya ada 1 miliar. Kamu pakai dulu saja. Jadi tidak perlu khawatir, Tuan Ye. Di kartu saya benar-benar ada 1 miliar. Kita belum resmi saling mengenal. Nama saya Feng Qingyue. Oh, Ye Yufan. Hei, sedang apa? Siapa? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa hakmu untuk mendekati tunanganku? Tunangan. Zhang Baosheng, jangan bicara sembarangan di sini. Siapa yang jadi tunanganmu? Feng Qingyue. Orang tuamu sangat menyukaiku. Kita pasti akan menikah, cepat atau lambat. Malam ini, keluarga Zhang akan mengadakan makan malam di hotel di Hao. Aku butuh seorang pendamping wanita. Kamu ikut saja bersamaku. Gaun sudah disiapkan untukmu. Orang tuaku baik denganmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Pendampingmu bebas mencari siapa saja. Lagi pula, aku sudah ada janji hari ini. Sudah ada janji. HMPH. Kamu tidak mungkin mengajak orang bodoh ini, kan? Jaga mulutmu baik-baik. Pergi sana, jangan kembali. Malam ini, Nona Feng akan makan malam bersamaku. Tidak ada waktu untuk mengurusmu. Baiklah, kalau begitu. Maka, di paruh kedua tahun ini, kerja sama grup Feng dengan keluarga kita harus dibatalkan. Apa? Berani mengancamku? Grup Feng rugi 500 juta di kuartal lalu. Jika aku tidak membantu, grup Feng bisa bangkrut. Sangat rendah, tapi itu masih lebih baik daripada kamu yang hanya bisa omong kosong. Feng Qingyue, asalkan kamu mau menemaniku ke acara malam, 500 juta akan segera aku berikan. Anggap saja itu sebagai mahar untukmu. Hanya 500 juta sudah ingin menikahi Nona Feng. Malu-maluin, masih berani pamer di sini. Punya uang tapi cara mengeluarkannya begitu konyol. Kamu ini orang miskin, apa sih kamu? Pakaiannya saja, tidak sampai 100 ribu, kan? 500 juta? Kamu sudah mati 1000 kali. Bicara terlalu berlebihan. Hati-hati, bisa kena batunya. 500 juta masih disebut konyol. Lalu, bagaimana denganmu jika kamu bisa mengeluarkan 1 juta? Aku anggap kamu hebat. Di kartu ini, aku punya 1 miliar. Gratis untuk Nona Feng. Master, dari mana datangnya 1 miliar? Hahaha. 1 miliar, kamu bercanda. Aku sudah percaya padamu. Bagaimana kamu membuktikannya? Seseorang, bawa mesin pos itu ke sini. Hari ini kita gunakan kartu ini. Mari kita lihat apakah di dalamnya benar ada 1 miliar. Dewa kekayaan bilang kartu ini ada 1 miliar. Tidak tahu apakah bisa digunakan di dunia nyata. Ayo, katakan saja. Tunggu sebentar. Zhang Baosheng, kamu mau apa lagi? Ye Yufan, jika di dalam kartu ini tidak ada 1 miliar, maka kamu harus berlutut dan minta maaf padaku. Kenapa? Karena dia baru saja membantahku. Aku sudah sangat baik tidak membunuhnya. Tuan Zhang, jika di dalam kartu ini ada 1 miliar, apa yang akan kamu lakukan? Maka aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Mengatakan aku meremehkan orang. Semoga kamu menepati janjimu. Saldo 10 miliar. Orang miskin ini benar-benar punya 1 miliar. Jangan-jangan mesin rusak ini. Tuan Zhang, tepati janjimu. Berlutut dan minta maaflah. HMPH. Biarkan saya berlutut untukmu. Jangan bermimpi, kita pergi. Nona Feng berharap uang di kartu ini dapat membantu grup Feng melewati masa sulit. Iya. Terima kasih. Maaf, Nona Feng terlambat karena terjebak macet di jalan. Anda adalah penyelamat saya. Saya seharusnya menunggu Anda. Wow, tubuh ini benar-benar sempurna. Saya dengar dia sudah menikah. Tidak tahu pria mana yang beruntung bisa mendapatkan dia. Dokter Ye, Dokter Ye. Silakan. Xiao Yu, dia tidak datang bersamamu. Oh, dia pergi mengurus urusan perusahaan. Sejak ayah Xiao Yu meninggal, seluruh grup Feng ditopang olehnya sendiri. Dia memang tidak mudah. Dokter Ye, bolehkah saya bertanya, obat yang Anda gunakan untuk menyelamatkan saya terakhir kali berasal dari mana? Saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan menemukan, tidak hanya penyakit saya sembuh, tubuh saya juga penuh energi, seperti gadis berusia 18 tahun. Tidak tahu apakah Anda masih memiliki obat itu. Saya ingin mengoleksi satu dengan harga tinggi. Yang ini. Ah Ye Shendi,
Saya pergi ke toilet sebentar. Silakan Anda pertimbangkan dengan baik. Masih ada kesempatan untuk berebut angpau. Masih ada kesempatan untuk berebut angpau. Ini adalah benang merah yang diberikan oleh Xiao Lauer untuk kalian semua. Semoga kalian segera menemukan pasangan. Apa gunanya benda ini yang diberikan oleh Yu Lao? Oh, itu bukan Ye Yufan. Tidak menyangka bisa bertemu di Qin Sueju. Kamu ini orang miskin. Jangan bilang kamu memungut sisa makanan orang lain. Ya, kamu masih hidup kan? Bahkan lebih buruk dari anjing. Hahaha. Kamu tertawa apa? Tertawa karena aku dulu buta. Menyukai wanita seperti kamu yang bisa didapat oleh siapa saja. Suami. Dia menghina aku. Cepat bantu aku ajari dia. Ajari aku. Takutnya suami barumu ini belum punya kemampuan itu. Hahaha Ye Yufan. Cepatlah. Masih melotot ya. Menakutkan sekali. Siapa yang tadi berlutut di depan saya di kantor? Menyembah 100 kali. Memohon agar saya memaafkan. HMPH, saya ingat sekarang. Anda Manajer Lin yang sangat mengesankan dan angkuh. Manajer Lin, Anda benar-benar luar biasa. Kerja hilang tapi masih sempat menggoda adik ipar. Jangan sok pintar di sini. Ye Yufan, saya kasih tahu Anda. Sekarang saya bergantung pada grup Zhang. Ada Zhang Baoping, si junior Zhang, yang mendukung saya. Seorang Feng tidak ada artinya bagi saya. Besok, suami saya adalah manajer grup Zhang. Anda yang miskin, pergilah iri. Besok, suami saya adalah manajer grup Zhang. Anda yang miskin, pergilah iri. Saya iri padanya. Iri karena dia jadi kaki tangan Zhang Baosheng. Dan selalu memanggilnya dengan sebutan yang tidak tahu malu. Menjadi selingkuhan juga bisa merasa superior. Ye Yufan, saya peringatkan Anda. Ini bukan grup Feng. Tidak ada yang mendukung Anda di sini. Saya hanya perlu melambaikan tangan. Dan bisa membuat satpam mengusir Anda. Lin Wucheng, Anda sangat sombong. Ayo. Nyonya. Kenapa Anda di sini? Dokter Ye adalah tamu saya. Anda sudah berani sekali. Berani tidak menghormatinya. Ye Yufan, tidak menyangka Anda begitu berani. Ternyata kamu bertemu dengan wanita kaya ya. Diam. Ada yang tidak bisa dikatakan. Lagi pula kamu sudah keluar dari grup Feng. Apa kamu masih takut pada wanita tua ini? Perempuan jalang, apakah aku tidak bilang untuk diam? Lin Wucheng, kamu berani memukulku. Dia memukulmu karena dia tahu siapa yang bisa bersabar. Siapa yang tidak bisa bersabar. Lin Wucheng, kamu harus tahu akibatnya jika mengganggu aku dan orang-orangku. Ayo pergi. Jika kamu ingin mati, jangan bawa aku bersamamu. Dokter Ye, silakan masuk. Silakan masuk. Dokter Ye, silakan duduk. Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Oh, baik. Renovasinya sangat bagus. Sangat mewah. Nanti aku juga mau buat satu set. Maafkan aku malam ini. Tidak menyangka bertemu Lin Wucheng. Mereka membuatmu kecewa. Terima kasih sudah mengantarkanku pulang. Ah, terima kasih. Nona Feng, ada satu hal yang selalu membuatku bingung. Yaitu, Lin Wucheng sudah keluar dari grup Feng. Kenapa dia masih begitu takut padamu? Mungkin karena suami saya. Sebelum dia meninggal, dia meninggalkan sekelompok pengikut setia untuk saya. Agar saya tidak dibully. Itu terdengar cukup pesimis. Ternyata ini adalah janda tua. Dokter Malam, sebenarnya ada satu hal yang lebih penting yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Silakan. Dokter Malam, dari tadi saya merasa hangat di hati. Tidak bisa menahan diri untuk ingin mendekat sedikit kepada Anda. Oh. Saya mengerti. Pasti ini adalah mimpi yang dibuat oleh benang merah dari Dewa Cinta. Anda tidak akan mengira saya adalah wanita yang sembarangan, kan? Tidak. Kalau begitu, maukah Anda tinggal menemani saya malam ini? Sungguh,
Ini membuat saya kehilangan akal sehat. Ye Yifan, apa yang kamu lakukan semalam? Astaga, jangan-jangan ini adalah pengikut mantan suaminya. Selesai, saya pasti mati. Li Fen, ada apa? Siapa yang akan menekan bel pintu Anda di pagi-pagi sekali? Kak, kenapa kamu lama sekali membuka pintu? Ye Yufan. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia tidak enak badan. Saya datang untuk melihatnya. Kak, kamu tidak enak badan? Ya, tidak ada apa-apa. Kok? Tidak ada apa-apa. Saya pergi dulu. Tidak perlu pergi. Saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Ayah Zhang Baosheng sedang sakit parah. Dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Apakah ini bisa dipercaya? Sangat pasti. Saya sudah mengirim orang untuk memeriksa. Ayah Zhang Baosheng sekarang masih di ICU. Dia sudah memanggil berbagai dokter, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Kamu ingin saya menyelamatkan ayah Zhang Baosheng? Meskipun Zhang Baosheng menyebalkan, tapi ayahnya pernah membantu keluarga Feng. Menyelamatkan sekali tidak ada salahnya. Lagi pula, jika Zhang Baosheng tahu kamu memiliki obat ajaib, dia pasti akan melakukan apa saja untuk membelinya darimu. Ide yang bagus. Yufan, kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Zhang Baosheng, dan juga membalas dendam untuk Ayu yang sebelumnya diganggu olehnya. Tidak ada waktu untuk ditunda. Mari kita pergi ke rumah sakit sekarang. Ayo. Hei, Dr. Wang. Penyakit ayah saya ini. Ayo. Ayahmu sudah dalam kondisi kritis. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Zhang Xiao sebaiknya segera memikirkan rencana. Kamu omong kosong. Bukankah kamu mengklaim sebagai dokter terhebat di dunia? Bagaimana mungkin tidak berdaya? Zhang Xiao. 90% organ tubuh ayah Anda sudah mengalami kegagalan. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Obat yang bisa menyelamatkannya. Sepertinya hanya ada di legenda. Dan besar. Betul. Saya beruntung pernah melihatnya sekali di masa kecil. Melihat dengan mata kepala sendiri orang yang meminum obat itu hidup kembali. Anda tahu obat itu dijual di mana? Dan ini sangat berharga. Dalam hidup saya hanya melihat satu butir itu. Yang saya ingat, obat ini memiliki aroma yang sangat khas. Tidak seperti barang dari dunia ini. Apa itu dan besar. Saya rasa Anda hanya kurang mahir dalam pengobatan. Jangan coba-coba menipuku. Orang tua. Jika hari ini saya tidak bisa menyelamatkan ayah saya akan membunuhmu. Seluruh keluarga akan ikut dikuburkan. Zhang Xiao, dengarkan saya. Zhang Baosheng. Dengar-dengar, Zhang Laoye sakit. Saya sengaja memanggil Ye Shen untuk Anda. Dia memiliki obat ajaib. Ye Shen. Kenapa saya tidak pernah mendengar tentang orang ini? Silakan masuk. Kamu belum pernah mendengarnya. Tapi kamu sudah pernah melihatnya. Kita bertemu lagi. Zhang Baosheng, kau baik-baik saja, ya? Kamu. Kenapa kamu? HMPH. Orang bodoh ini adalah dokter ajaib. Jangan bercanda, kau kira aku anak 3 tahun. Sebaiknya kamu lebih menghormati. Dia bisa menyelamatkan ayahmu. Kurangi omong kosong itu. Dengan usianya ini. Bahkan jika dia belajar kedokteran, dia hanya seorang murid. Zhang Baosheng, jangan bicara terlalu sombong. Hati-hati lidahmu bisa terkilir. Jika kamu benar-benar dokter ajaib, aku akan berlutut dan menghormatimu. Baiklah, aku menunggu kata-katamu itu. Apakah aroma ini adalah dahandan? Tuan, ternyata Anda suka minum. Karena Anda tahu nama obat ini, pasti Anda juga mengerti khasiatnya. Profesor, inilah obat ajaib yang saya maksud. Begitu Anda meminumnya, Anda akan diselamatkan. Berapa harganya? Obat ini adalah warisan dari nenek moyangku. Hanya ada satu di dunia ini. Sebenarnya, aku tidak seharusnya menjualnya. Karena Zhang Xiao memiliki niat baik. Saya akan membuat pengecualian sekali ini. HMPH. Saya akan memberimu 300.000 sekarang juga. 3 juta? Kamu ini cukup rakus ya? Apakah maksudmu 30 juta? Zhang Baosheng, dengarkan baik-baik. Saya mau 300 juta. Saya mau 300 juta. Kamu ini memanfaatkan situasi. 300 juta untuk nyawa istrimu itu sudah sangat menguntungkan. Baiklah, saya beli. Di kartu ini lebih dari 300 juta. Yang lebih itu sebagai hadiah untukmu. Cepat berikan obatnya.
Uangnya sudah saya berikan padamu. Apa maksudmu? Saya ingat kamu tadi bilang, jika saya adalah dokter hebat, maka kamu harus berlutut dan sujud. Hahaha. Biarkan saya sujud kepada orang yang tidak berguna. Jangan bermimpi, ya. Kalau begitu, maaf. Saya hanya bisa menjualnya kepada orang lain. Saya mau. Saya tawarkan 400 juta. Itu bukan urusanmu. Jika tidak ingin mati, cepat pergi dariku. Zhang Maosheng, selama kamu berlutut dan sujud, dan janjikan padaku untuk tidak lagi mengganggu Nona Feng, obat ini akan menjadi milikmu. Ye Fn, aku yang salah di grup Feng terakhir kali. Kumohon, jual obat itu padaku. Aku berjanji tidak akan mengganggu Nona Feng lagi. Zhang Baosheng yang angkuh. Ini berlutut di depanku meminta obat. Benar-benar karma. Tidak apa-apa, kita pergi. Ye Ivan, tunggu aku. Ayah. Ayah, akhirnya kamu sadar. Apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Aku akan segera memanggil dokter. Apa? Memberi 300 juta masih merasa tidak cukup. Berani sekali memintamu berlutut. Ayah. Kamu baru saja sembuh dari sakit parah. Jangan marah. Tenang saja, nak. Penghinaan yang kamu terima hari ini akan kubalas 2 kali lipat. Hari ini Zhang Baosheng mengeluarkan uang, dan juga membuat dirinya malu. Benar-benar menyenangkan. Siapa suruh dia begitu angkuh dan semena-mena? Ini semua akibat perbuatannya sendiri. Kan Nona Feng? Kamu terus memanggilku Nona Feng. Terlalu formal. Sebaiknya panggil aku King Yue saja. Yo, angin sejuk dan bulan sudah cepat-cepat menjalin kasih dengan kekasih kecilnya. Kenapa kamu lagi? Hantu tak mau pergi, ya? Aku datang untuk mengantar undangan. Untuk merayakan kesembuhan ayahku dari sakit parah. 3 hari lagi, aku akan mengadakan pesta perayaan di Hotel Empire. Semoga kalian berdua berkenan hadir. Apa itu pertemuan 7 langkah? Bukankah itu sama dengan jamuan Hongmen? Hehehe. Kenapa? Takut. Kenapa kamu takut? Aku yang harus takut padamu. Sampai jumpa 3 hari lagi. Hahaha. Kenapa kamu mau pergi ke pesta perayaan? Dengan pemahamanku tentang keluarga Zhang, mereka pasti punya niat buruk. Apa yang perlu ditakutkan? Apa orang bernama Zhang akan memakan kita? Kalau begitu, aku akan menemanimu. Kamu khawatir padaku. Sudah tahu masih bertanya. Benar-benar garis merah yang ajaib. Sampai-sampai membuat sepasang saudari yang sempurna ini tidak bisa melepaskanku. Sebenarnya, aku punya satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Apa? Malam itu, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan sepupu saya? Maaf, Yufan. Saya masih ada sedikit urusan di sini. Mungkin saya akan datang sedikit terlambat. Kamu bisa masuk ke ruang acara dulu. Ayo. Yufan, sudah lama tidak bertemu. Jarang sekali melihatmu berdandan seperti ini. Jangan-jangan kamu datang hanya untuk mencuri makanan. Chunming, jaga ucapanmu. HMPH. Dasar orang miskin, saya sarankan kamu segera pergi. Ini bukan tempat yang cocok untukmu. Kenapa saya tidak bisa datang? Lihat ini. Untuk menghadiri pesta, kamu butuh undangan. Apakah kamu punya? Apa ini? Dengan statusmu, bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan undangan? Undangan ini saja saya beli dengan harga mahal.
Ahahaha. Saya mengerti sekarang. Ternyata undanganmu dicuri ya. Bicara harus ada buktinya. Dari mata kamu yang mana saya mencuri undangan? Lucu? Orang sepertimu masih perlu bukti. Apa maksudmu? Sang yang terhormat akan mengundang orang yang gajinya kurang dari 2.000. Untuk menghadiri pesta. Jangan terlalu membanggakan diri. Aku rasa undangan ini pasti dicuri. Bro, bahkan labelnya belum dicopot. Setelah selesai, masih mau mengembalikan. Kamu diundang terlalu mendadak. Cermin belakangnya belum dibongkar. Gaji kurang dari 2.000. Bagaimana dia bisa diundang? Jangan-jangan undangan itu benar-benar dicuri. Pakaian juga mungkin dicuri. HMPH. Aku juga merasa begitu. Ayo pergi. Sekelompok orang ini sama saja dengan Wei Ming. Melihat orang dengan sebelah mata. Orang miskin ya miskin. Selamanya tidak akan bisa tampil. Lihat jam emasku ini. Impor Swiss, 300.000, kamu mampu beli. Aneh, Hui Min. Meskipun punya sedikit uang, tapi tidak menyangka bisa mengeluarkan puluhan ribu dengan sembarangan. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Sekarang aku adalah orang penting di depan Sang. Gaji setahun 1 juta, kamu sampah ini bisa dibandingkan. Ayo. Apa yang kamu potong? Aku kira kamu sangat hebat. Sudah berusaha keras tapi tetap jadi kaki tangan. Sialan. Menjadi kaki tangan lebih baik daripada jadi orang miskin, kan? Dengar sini. Sekarang aku punya dukungan dari Zhang Baosheng dan Zhang Xiao. Banyak orang ingin mendekatiku, tapi tidak bisa. Kamu belum tahu tentang Zhang Baosheng, kan? 3 hari yang lalu, Zhang tua sakit parah. Justru obatku yang menyembuhkannya. Saat itu, Zhang Baosheng berlutut di depanku memohon obat. Hahaha. Ye Yufan, aku rasa kamu sudah gila. Zhang Baosheng, si tuan muda, akan berlutut untukmu. Aku rasa kamu menganggap mimpi siang hari ini serius. Hari itu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Zhang Baosheng berlutut memohon obat kepada Yufan. Ada Miss Feng sebagai saksi. Sekarang kamu percaya, kan? Zhang Baosheng tidak hanya berlutut, tapi juga mengeluarkan 300 juta untuk memohon kepada Yufan. Sekarang nilai Yufan sudah lebih dari 100 juta. Jangan bawa barang-barangmu yang tidak berharga itu. Memalukan. Yufan, sudah larut. Mari kita masuk dulu. Ayo pergi. Apa? Biarkan aku lihat apa yang baik yang dikirim Change. Ini adalah ramuan yang baru kami kembangkan bersama Yutu. Setelah meminumnya dalam 2 jam, kamu bisa memahami pikiran orang lain. Teman-teman dewa, coba saja. Hei, ternyata ada cara hidup seperti ini. Kalau begitu, aku coba. Setelah minum obat ini, sepertinya tidak ada perasaan apa-apa. Apa obatnya belum bereaksi? Yufan. Li Fen. Ada apa ini? Kenapa terus melihat ponsel? Sungguh ini mencari kesempatan untuk bertanya padanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan sepupuku hari itu? Tapi dia selalu tidak jujur padaku. Feng Qingyue, Feng Qingyue. Kenapa kamu bisa tertarik pada pria playboy seperti itu? Tidak, Qingyue. Aku bukan pria playboy. Yufan, kamu ngomong apa sih? Tidak ada. Yufan, aku lihat ponselmu terus berbunyi. Apa ada hal mendesak? Atau aku masuk dulu ya? Baiklah, kamu masuk dulu. Nanti setelah aku selesai, aku cari kamu. Lagi-lagi Yufan teman dewa yang dapat amplop merah. Aku tidak dapat satu pun, jadi tidak senang. Iya, tangan tuaku bahkan tidak secepat dia. Teman-teman Yufan selalu yang paling cepat merebut, tapi tidak pernah mengirimkan angpau. Sungguh pelit ya. Sekelompok dewa ini benar-benar tajam matanya. Aku mencuri waktu untuk merebut angpau dan mereka sudah mengetahuinya. Ayo, jangan tendang aku ya. Sekelompok dewa ini benar-benar tajam matanya. Aku mencuri waktu untuk merebut angpau dan mereka sudah mengetahuinya. Ayo, jangan tendang aku ya. SSSHH. Sang Raja, jangan tendang aku. Si kecil dewa akan segera mengirimkan angpau. Segera dikirim. Aduh, apa yang harus aku kirim ya?
Aku juga tidak punya ramuan atau harta karun. Sungguh membuat pusing. Uh, Coklat? Barang asing ini pasti belum pernah mereka coba. Ini langsung saja dikirim. Oh, wanginya enak, manis. Aku, San Wukong, belum pernah mencoba barang baru ini. enak, enak. Teman-teman Yufan, barang ini disebut coklat. Untungnya aku tidak terlalu cermat. Beberapa potong coklat sudah cukup untuk membuat sekelompok dewa ini senang. Para teman dewa, barang ini bernama coklat. Ini khusus aku berikan untuk kalian semua. Dokter Malam. Haha. Dokter Malam, ya, akhirnya kami menemukanmu. Tolong, berbaik hatilah dan selamatkan istriku. Aku bukan dokter ajaib, dan tidak bisa menyembuhkan penyakit. Kalian lebih baik cari yang lain. Dokter Ye, jangan merendah. Kami semua tahu kamu punya obat ajaib. Tolong, beri kami satu butir. Bukan, bro, jangan berlutut. Bangkitlah dulu, jangan bikin keributan begini. Nanti orang lain melihatnya, kan tidak baik. Ah, ini kan cuma obat. Jika tidak bisa, aku. Tidak, ternyata aku benar-benar tertipu. Asal bisa bawa obat itu pulang, kasih 100 juta kepada tuan muda, itu sudah cukup bagiku. Aku akan periksa nadi istrimu dulu. Kenapa belum kasih obatnya? Cepat, berikan obatnya padaku. Baik, agar bisa lapor pada Tuan Zhang. Kenapa begitu lambat? Cepat kasih obatnya. Wanita ini sebenarnya tidak sakit. Kalian bukan datang untuk minta obat, tapi untuk menipu obat. Hei, kamu dokter Ye. Dia benar-benar sakit. Lihat, kami bahkan membawa catatan medis dari rumah sakit. Ah. Hei, ini kasusnya. Selama bertahun-tahun, demi mengobati istri saya, harta kami sudah habis. Dokter Ye, apa kamu tidak ingin memberikan obat ajaib kepada kami? Sengaja bilang istri saya tidak sakit, kan? Ayah, itu dia. Sangat menyedihkan. Ye Yufan, bagaimana bisa hatimu sekeras batu? Tidak punya sedikit pun rasa kasihan. Katanya dokter ajaib, bahkan tidak punya sedikit kasih sayang. Betul sekali. Orang lain sudah seburuk ini. Kamu tidak mau membantu mereka. Orang seperti ini, bahkan lebih buruk dari babi dan anjing. Hei, itu bagus sekali. Dokter Ye, menyelamatkan satu nyawa, lebih berharga daripada membangun pagoda 7 tingkat. Satu pil, apakah lebih mahal dari nyawa manusia? Jadi, bisa bantu, kan? Siapa wanita ini? Ivan, apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Baosheng membawa sekelompok orang untuk membuat keributan. Zhang Baosheng hanya tahu dia tidak punya niat baik. Tolonglah. Cepat, tolong selamatkan kami. Hahaha. Kamu terlalu pasif di sini. Kamu keluar sebentar. Tolong. Saya bisa membantu kalian. Kalian bangkit dulu. Jangan berlutut lagi. Terima kasih. Tapi saat ini, obatnya tidak ada di saya. Jadi saya akan keluar sebentar untuk mengambil obat dan memberikannya kepada kalian. Apakah itu bisa? Itu tidak bisa. Bagaimana jika kamu pergi? Saya bisa menjamin dia. Jika dia tidak kembali, saya akan mengeluarkan 30 juta untuk mengobati istri kamu. Saya yakin kamu pasti punya cara. Saya akan menunggu kamu kembali untuk menyelesaikannya. Sebenarnya saya ingin melarikan diri, tapi Jin Yu masih di dalam. Jika tidak bisa, berikan dia satu obat. Ah, tidak bisa. Saya akan menyerahkan obat ajaib itu kepada Zhang Baosheng. Apa saya jadi bodoh? Hai, sahabat Yufan. Hai, Nezha. Tiba-tiba menambahkan saya. Ada apa? Tadi kamu kirim coklat di grup. Aku tidak dapat satu pun. Hanya bisa melihat kakak Chang'e memakannya. Bikin aku ngiler. Bisakah kamu kirimkan sedikit untukku? Aku bisa tukar dengan barang berharga. Barang berharga milikmu. Ham. Baiklah, aku akan segera kirimkan. Untung masih ada satu. Awalnya ingin aku makan sendiri. Ini adalah mantra kebenaran. Siapapun yang menempelkan jimat ini bisa berkata jujur. Tapi efeknya hanya bertahan 1 jam. Bagus sekali, aku bisa menggunakan mantra kebenaran ini pada 2 orang itu.
Aduh, kenapa belum kembali juga? Apa ini namanya mengada-ada? Aku rasa dia sudah kabur. Betul, betul. Ambil obat kau lama sekali. Nona Feng, aku rasa Ye Yufan tidak akan kembali. Kamu sebaiknya segera siapkan 30 juta untuk mengobati keluarga ini. Aku percaya Ye Yufan. Dia pasti akan kembali. Kamu percaya padanya. Ayo, Nona Hong. Kamu tidak mungkin. Suka sama Ye Yufan yang brengsek itu, kan? Semua orang, cepat dengar. Putri dari grup Feng yang terhormat. Ternyata bisa suka sama seorang brengsek yang tidak bisa dipercaya. Kamu bilang, siapa yang akan percaya hal ini? Siapa bilang aku tidak bisa dipercaya? Hanya saja tadi di jalan ambil obat sedikit macet. Mobilnya tertunda sedikit waktu. Ivan, akhirnya kamu kembali. Ini adalah obat ajaib yang bisa menghidupkan kembali. Semua orang bilang dokter itu berhati baik. Hari ini aku akan memberikan obat ini secara cuma-cuma kepada saudara ini. Yufan, ini benar-benar obat ajaib. Kenapa baunya seperti kotoran anjing? Kamu tidak salah tebak. Dan ini masih segar. Dokter hebat. Ini sangat bau. Tidak akan ada masalah, kan? Saudaraku. Ini yang kamu tidak mengerti. Obat ajaibku baunya busuk, tapi rasanya enak. Kamu tenang saja, berikan saja kepada istrimu. Setelah makan, pasti bisa. Jangan ragu. Cepat beri obat, ayo. Cepat beri obat. Iya, makan saja. Cepat makan, berikan saja. Jangan ragu lagi. Makan saja sudah cukup. Cepat makan, jangan bengong. Makan, makan. Ayo. Apa kamu bodoh? Tidak apa-apa. Kamu benar-benar memberi saya makan kotoran anjingnya. Memang kotoran anjing. Apa itu obat yang mujarab? Saya belum makan ramuan ini. Segera sembuh. Hahaha. Ye Yufan, jangan berpura-pura di sini. Apa yang kamu berikan kepada mereka bukan ramuan ajaib. Ramuan saya memang palsu. Tapi sepertinya pasien ini juga tidak nyata. Zhang Baosheng, beberapa pasien palsu ini bukan kamu yang cari, kan? Omong kosong, saya adalah anak sulung keluarga Zhang. Tidak akan menggunakan cara yang rendah seperti ini. Dalam hidup, lebih baik jujur. Saya kasih tahu kamu, Ye Yifan yang menyuruh orang berpura-pura sakit untuk menyusahkanmu, hanya ingin mendapatkan ramuanmu secara gratis. Dasar orang miskin, hari itu kamu memaksa saya berlutut. Saya hampir membunuhmu. Apa? Berlutut untuknya, serius. Yang kau katakan sendiri, masih ada keraguan. Kalian semua diam. Kalian ini sekumpulan bodoh yang menjijikan. Setiap hari memikirkan untuk bekerja sama dengan keluarga Zhang. Sebenarnya, proyek grup Zhang sudah sejak lama bermasalah. Tidak tahu sudah berapa banyak uang kalian yang ditelan. Uang kami sudah gila. Keluarga Zhang ternyata melakukan penipuan akuntansi untuk menggandeng mitra. Siapa orang ini? Bukan saya, bukan saya. Itu bukan saya yang melakukannya. Semua ide dari ayahku. Kami, ayah dan anak Zhang, adalah binatang yang menghasilkan uang haram. Menukar makanan ringan dengan harta benda dewa. Bisnis ini benar-benar menguntungkan. Sudah siap, aku akan mengirimkan angpau. Ayo, mengapa suling selalu mengirimkan simbol kekuatan? Lebih baik daripada tidak sama sekali. Wah, Sang Suci ternyata menambahku sebagai teman. Teman Dewa Yufan. Hari itu aku, si tua, sudah mencicipi coklatmu. Benar-benar tak terlupakan. Apakah kau masih punya coklat? Berikan aku sedikit lagi. Coklat pasti ada padaku. Kapan dimakan habis? Maaf ya, Dewa Besar. Coklat tidak ada. Tapi aku punya minuman anggur yang enak. Kamu pasti belum pernah mencobanya. Jangan sok tahu. Aku ini sudah minum banyak. Bahkan jika itu adalah minuman murni yang disuling oleh Kaisar Yu Huang. Aku juga sudah mencobanya. Dewa Besar, Dewa Besar. Ini bir kerajinan yang baru saja aku beli. Kamu pasti belum pernah mencobanya. Ini minuman apa? Aku belum pernah mencobanya. Ternyata tidak biasa. Yang penting kamu suka. Di rumahku banyak sekali minuman ini. Aku akan kirimkan beberapa botol lagi untukmu. Minuman yang enak. Minuman yang enak. Aku juga bukan dewa yang suka mengambil keuntungan. Melihat kamu memberiku banyak minuman enak,
Aku akan memberimu satu pil mata api, agar kamu juga bisa merasakannya. Pil mata api. Ini dia pil mata api. Pil ini hanya berlaku setengah jam. Cukup kamu coba saja. Jangan sampai menimbulkan masalah. Aku mau coba. Ah. Aduh. Mataku. Apakah ini yang disebut mata api emas? Kekuatan raja yang sangat kuat. Tidak tahu siapa tokoh besar yang muncul ini. Agak berkilau. Apakah tokoh besar ini dalam bahaya? Jika aku menyelamatkannya sekarang, bukankah aku? Hei, jam emas. Oi, berhenti di situ. Apakah kamu memanggilku untuk membelikan bakpao daging? Masih bodoh ya? Bakpao daging lagi. Aku akan menjadikanmu bakpao daging. Jangan ambil barangku, aku selesai. Mata api emas dari biksu ini tidak mungkin palsu, kan? Memang ada aura raja. Sudahlah, kau sudah datang. Peduli apakah dia tokoh besar. Anggap saja sebagai pertemuan yang tidak biasa. Berhenti. Astaga, dari mana datangnya orang bodoh ini? Berani mengurusi urusan antara saudara kita. Kakak, bagaimana kita menangani bocah ini? Ayo kita serang, biar dia tidak ikut campur. Bodoh, aku punya jimat kekuatan di tangan. Aku punya kekuatan dengan simbol ini di tangan. Masih takut sama kalian berdua yang tidak berguna? Tidak. Bagus. Apa itu kekuatan alami? Ahaha, baiklah. Bagus sekali. Sekarang kalian mau mengaku tidak? Mengaku. Kakak, Tuan, anggap saja saya tidak ada. Jangan biarkan saya melihat kalian berdua mengganggu orang lain lagi. Saya akan memutar kepala kalian berdua. Iya. Pergi. Hehe. Bagus sekali. Hehehehe. Hehehe. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Hehe. Orang baik. Kamu belikan saya bakpao daging. Ya, apa-apaan ini? Ada masalah hari ini. Makan bakpao daging. Kenapa bisa jadi orang baik? Hehehe, sudahlah. Orang baik sampai akhir. Baiklah, saya akan membawamu makan bakpao daging. Hehehe, baik. Makan bakpao daging. Makan bakpao daging. Hehe. Hehehehe. Kakek, selera makanmu terlalu besar. Kamu bisa makan lebih banyak dariku. Bakpao wangi, bakpao enak. Hehehe, aku suka makan bakpao. Kamu sudah makan 6 keranjang. Masih mau makan lagi? Hehe. Baik-baik saja. Tunggu sebentar. Bakpao segera datang, ya. Sungguh menjengkelkan. Tadi di jalan bakpaonya bocor. Untung ada seorang tante yang memberikan kertas untukku. Cepat duduk dan istirahat sebentar. Pak, kenapa kamu beli begitu banyak bakpao? Apakah akan ada pesta bakpao? Iya. Apakah semua ini dimakan sendiri olehnya? Dia tidak akan mati kekenyangan, kan? Hahaha. Tidak akan mati, aku masih lapar. Aku ingin makan bakpao. Kakek, apakah kamu ingat namamu sendiri? Aku tidak punya nama. Lalu, apakah kamu masih ingat di mana rumahmu? Siapa saja yang tinggal di rumah? Anakku baik. Setiap hari membelikanku bakpao daging. Lalu, siapa nama anakmu? Sudah ditanya, tidak ada gunanya. Menurutku sih, dia pasti sudah terkena demensia. Lalu bagaimana? Apa kamu akan terus merawatnya? Pertama, coba cari keluarganya. Jika tidak bisa, kirim saja ke panti jompo. Paling juga perlu mengeluarkan sedikit uang. Pengumuman pencarian orang. Pengumuman pencarian orang untuk Kiao Shenrong. Kiao Lau hilang karena menderita demensia. Usia 56 tahun, tubuhnya kurus. Ada bekas luka sepanjang 20 cm di lengan kiri. Siapa yang tahu, akan diberi imbalan 1 miliar. Itu adalah Kiao Shenrong.
Kenapa nama ini terdengar sangat familiar? Aku ingat. Aku ingat ayahku bercerita tentangnya saat aku kecil. Dulu saat perang di perbatasan, Qiao Shengrong mencetak prestasi yang luar biasa di Qinhai. Namanya terkenal, kemudian dihormati sebagai Qinhai Cheng. Aku rasa foto ini mirip dengan kakek ini. Hahaha. Wow. Yao Yao, sudah pikirkan bagaimana menghabiskan 1 miliar. Guru, aku bahkan tidak berani membakar kertas untuk nenekku. 1 miliar. Ini rumahku. Aku mau pulang. Hahaha, ada orang di sini. Hahaha, ada orang di sini tidak. Ada orang di sini. Saya sudah mengantar kakek kalian pulang. Jangan teriak, jangan teriak. Kenapa begitu ribut? Kalian siapa? Berani berisik di depan rumah keluarga Qiao. Cao Lao, akhirnya Anda kembali. Dua tamu terhormat, silakan minum teh. Terima kasih. Terima kasih, kami akan segera turun. Tidak apa-apa, kami akan menunggu sebentar. Biarkan tuan muda kalian tidak terburu-buru. Benar. Yang penting adalah 10 miliar, tidak boleh berubah pikiran. Nona, Anda tenang saja. Dengan kekuatan finansial keluarga Qiao kami, 10 miliar itu hanya sedikit. Kami tidak akan ingkar janji. 10 miliar memang tidak banyak. Tapi harus dipastikan yang kembali adalah ayah saya. Ini anak saya. Dari mana datangnya kakek tua ini? Berani memukul dan meraba saya. Apa mau mati? Xiao Yao, perhatikan baik-baik. Ini adalah ayahmu. Dan bekas luka di lengan juga ada. Saya ulangi sekali lagi. Dia bukan ibu saya. Nak. Ini jelas-jelas adalah Tuan Qiao. Kak Yao. Kamu. Apa kamu sudah tua dan tidak bisa melihat dengan jelas? Dua orang miskin ini. Tidak tahu dari mana. Mencari seseorang yang mirip dengan ayahku untuk menyamar. Kamu bahkan tidak bisa mengenali mereka. Aku sudah mengikuti Tuan Qiao selama puluhan tahun. Tidak mungkin salah. Tutup mulutmu, orang. Usir saudara-saudara yang menyamar ini. Usir mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani. Pengurus Yao. Jangan kira kamu hebat hanya karena sudah mengikuti ayahku setengah hidup. Ini adalah keluarga Qiao. Apa hakmu, yang bernama Yao, untuk menentangku? Nak, sudah ada desas-desus di keluarga Qiao. Katanya kamu mengincar posisi Tuan Qiao. Berusaha untuk menggantikan. Tidak menyangka ini benar. Ternyata begitu. Demi kekuasaan dan posisi di Qinhai Si, kamu bahkan tidak mengakui ayah kandungmu. Meskipun dia adalah ayahku. Itu adalah urusan keluarga Qiao. Apa hubungannya denganmu, orang luar? Kebetulan, aku memang suka ikut campur urusan orang lain. Syukurlah sudah ada persiapan. Sebelum datang, saya sudah tempelkan simbol dewa. Berani kamu memukulku. Hari ini aku akan mendidikmu dengan baik atas nama ayahmu. Hong Jingwei, ada. Guru, kalau tidak, lebih baik kita pergi saja. Jangan bertarung secara langsung dengan mereka. Sekarang baru tahu takut. Sudah terlambat, pengawal naga, dengarkan perintah. Bunuh orang-orang ini. Dan juga orang tua yang menyamar sebagai ayahku. Baik. Pengawal naga adalah pasukan pribadiku. Kalian tidak layak menggunakannya. Kalian yang melanggar perintah. Belum mau pergi untuk menjemput kematian. Apa aku harus turun tangan sendiri? Ayah, kenapa sekarang kamu tahu aku ayahmu? Ayah, aku salah. Ampuni aku. Saat kamu meracuni aku, kenapa tidak terpikirkan hubungan ayah dan anak kita? Aku berpura-pura gila. Memberimu kesempatan berulang kali untuk menyadarkanmu. Sangat mengecewakan. Kamu merancang untuk menjadikanku korban. Desainmu membuatku menderita. Sejak awal kita tidak memiliki hubungan ayah dan anak. Tuan Ye, silakan minum teh. Tuan Qiao, Anda terlalu sopan. Sebenarnya saya juga tidak banyak membantu. Tuan Ye tidak perlu merendah. Saya, Qiao, sangat jeli dalam menilai orang. Anda adalah orang yang sangat setia dan berprinsip. Layak untuk dijadikan teman. Tuan Qiao yang terhormat,
Tadi Anda tidak membunuh Tuan Kiao, kan? Bahkan harimau pun tidak memakan anaknya. Tadi saya hanya memutuskan semua meridian anak durhaka ini sebagai bentuk hukuman. Itu bagus, itu bagus. Saya kira sudah ada yang meninggal. Tuan Kiao, barang yang Anda minta. Sudah siap. Saya punya permohonan yang tidak biasa. Silakan, saya ingin bersaudara dengan Anda. Saya sebagai kakak, Anda sebagai adik. Tanda ini saya berikan sebagai simbol persahabatan. Di kota Qinghai, melihat tanda ini, seperti melihat saya sendiri. 3 harapan, pengawal Jinwei. Anda sangat beruntung bisa mengatur ini. Guru, Anda kenapa melongo? Segera beri tanggapan. Oh, kakak angkat, di atas. Saya, adik angkat, menghormat. Hahaha. Yanzai, bangkitlah. Cepat bangkit. Adik angkat, simbol tentara ini harus disimpan dengan baik. Para sahabat, kali ini saya memberikan kartu hitam tanpa batas. Agar kalian bisa berbelanja saat turun ke dunia. Kartu hitam tanpa batas. Kelelawar itu kaya dan berkuasa. Tuhan itu melihat. Akhirnya, keberuntunganku datang. Saat itu, kakakku mencengkeram lehernya. Dengan suara krek, aku mengira. King Yue, apakah kamu punya masalah? Yufan, apakah kamu pernah berpikir hubungan kita bisa lebih dekat? Maksudmu lebih dekat itu apa? Ayo ke sini, aku mau bilang rahasia. Apakah kamu mau jadi pacarku? Tentu saja aku mau. Kamu cantik. Lahir dari keluarga terhormat. Bisa menyukaiku. Pasti aku sudah berbuat banyak kebaikan di kehidupan sebelumnya. Kamu lihat lingkungan di sini, apakah tidak sangat bagus? Ibu Xiaiyue. Siapa pria ini? Dia pacar saya. Hai, Tante. Bicara yang baik-baik saja. Kenapa harus memukul? Dia adalah putri saya. Saya ingin mendidiknya sesuka hati saya. Kamu orang luar, tidak usah ikut campur. Xiaiyue, kamu sampai-sampai menolak lamaran Zhang Xiao hanya karena pria ini. Kamu bodoh ya. Tante, jangan marah. Nona Feng. Ini hanya perasaan baru terhadap dia saja. Saya bisa menunggu. Saya suka Ye Yufan. Tidak usah bicara yang lain. Hanya dari segi karakter, dia jauh lebih baik daripada Zhang Baosheng. Karakter Zhang Xiao itu jelek di mana? Dia sangat baik padamu. Lagi pula, sebaik apapun karakter seseorang, apakah itu bisa mengisi perut? Apakah itu bisa membeli rumah, membeli mobil? Apakah itu bisa memberikan hidup yang baik padamu? Tante, saya bisa. Ye Yifan, kamu tidak akan membeli rumah dengan 300 juta yang saya berikan padamu, kan? Ye Yifan, jangan-jangan kamu mau mengambil 300 juta yang aku berikan padamu. Untuk beli rumah? Ya, aku bilang padamu. Di pusat kota Qinghai, ingin membeli sebuah villa. 300 juta jauh dari cukup. 300 juta. 300 juta di mataku tidak ada artinya. HMPH, besar sekali. Suaranya pas sekali. Di sekitar sini ada proyek perumahan baru. Kau pergi beli satu untukku. Lihatlah. Ini adalah proyek perumahan termahal di Qinghai. Ingin menikahi Yue Yue dari keluarga kita. Maka setidaknya harus membeli satu villa di sini. Kita baru saja bersama. Kau biarkan Yufan membelikan rumah untukku. Kau tahu apa? Bahkan tidak punya rumah. Dia bisa memberi kebahagiaan apa padamu? Apakah kau mau tinggal bersamanya di rumah sewa? Hahaha. Tante benar. Beberapa orang bahkan tidak mampu membeli sebuah villa. Bagaimana membuktikan perasaan kepada Nona Feng? Zhang Baosheng, jangan banyak bicara. Lihatlah dirimu yang miskin ini. Bisa membeli villa di sini. Itu benar-benar aneh. Kata-katamu terlalu menyakitkan. Yufan itu mampu. Hanya saja kau tidak melihatnya sekarang. Menjual beberapa obat saja sudah dianggap mampu. Bisa mengayunkan tinju sedikit juga dianggap mampu. HMPH. Lihatlah properti ini, villa ini. Kamu bisa beli yang mana? Zhang Baosheng, jangan terlalu sombong. Sepertinya kamu sudah lupa
bagaimana Yufan sebelumnya mengajarmu. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Hari ini saya akan mendidikmu dengan baik. Saya akan membuatmu tahu apa itu kaya dan semau-maunya. Karena kamu begitu percaya diri dengan kekayaanmu. Mari kita bandingkan, bagaimana? Hehe, benar-benar tidak tahu diri. Kamu ingin membandingkan apa? Apakah manajer di sini ada? Selamat siang, Bapak. Apakah Anda ingin membeli rumah? Villa termahal kalian yang mana? Hahaha. Yang termahal adalah villa di tengah kota. Apakah Anda ingin membelinya? Saya rasa villa ini mungkin di luar jangkauan ekonomi Anda. Lihat, bahkan manajer penjualan juga merasa dia tidak mampu. Siapa yang kalah dan siapa yang menang sudah jelas, bukan? Hahaha. Zhang Baosheng, jangan terlalu cepat merasa bangga. Kita akan membandingkan villa ini. Lihat siapa yang bisa membelinya. Senang untuk ikut serta. Karena ini adalah sebuah kompetisi. Jadi siapa yang kalah harus membayar sedikit harga, kan? Baiklah, jadi aturannya kamu. Siapa yang kalah harus berlutut di sini dan menggonggong seperti anjing, lalu merangkak keluar, hahaha. Tidak bisa. Ini terlalu menghina, kan? HMPH. Dia yang mengajak saya untuk bersaing. Saya tidak memaksanya, kok. Tenang saja, King Yun. Saya pasti tidak akan kalah. Oh, ada beberapa orang yang merasa tidak mampu membeli. Membiarkan orang memberi jalan keluar, supaya tidak kalah terlalu memalukan. Manajer Zhang, setelah saya membeli villa ini, ingat untuk membantu saya mencatat saldo di kartu saya. Baik, saya akan membuat bocah ini tahu perbedaan antara kita. Tuan, apakah Anda juga perlu saya catat saldo kartu Anda? Tidak perlu, kartu saya tidak perlu dicatat saldonya. Hahaha. Ye Yufan, tunggu saja di sini untuk berlutut dan menggonggong seperti anjing. Lalu merangkak keluar, ya, villa setengah bukit ini pasti akan jadi milik saya. Sangat bagus, Hong. Kenapa berpakaian begitu sederhana tapi mau beli villa? Saya lihat kamu bahkan tidak bisa membeli satu batu bata dari villa setengah bukit ini. Tante, apakah saya bisa membelinya? Kamu akan tahu sebentar lagi. HMPH. Yufan, lebih baik kamu pergi dulu. Saya bisa menyelesaikan masalah di sini dengan ibu saya. Tenang saja, Julie. Sebentar lagi belajar menggonggong seperti anjing, merangkak keluar dengan berlutut. Pasti dia. Zhang Baoshi, potong. Cepat bilang, siapa yang saldo kartunya paling banyak dan membeli villa setengah bukit? Villa setengah bukit. Sekarang dijual kepadamu dengan harga 400 juta. Sekarang saldo di kartu masih ada 1 miliar. Aduh, tidak salah lagi. Memang calon menantu yang baik. Tuan Zhang sangat mampu. Pasti akan membuat keluarga kita, Yuewe, bahagia. Haha, Bu. Keluarga kita tidak kekurangan uang ini. Tidak perlu melihat uang dengan mata terbuka. Kamu tahu apa, Bu? Ini demi masa depanmu. Dengar itu. Sekarang Villa Wanshan sudah menjadi milikku. Cepat, berlutut dan menirukan suara anjing untukku. Dan pergi dari sini jika kamu tidak berasal dari sini. Li Fen. Jangan sembunyikan lagi. Katakan pada mereka, ya, perusahaan kami sudah diakuisisi oleh Anda dengan harga 200 miliar. Sekarang, kecuali untuk satu set yang dibeli oleh Tuan Zhang, semua properti kami menjadi milik Anda. Bagaimana dia bisa memiliki 200 miliar? Cepat katakan, berapa banyak uang yang dia punya di rekeningnya? Tuan Ye. Tuan Ye memiliki kartu hitam super dengan batas tak terbatas. Sebuah villa tidak cukup untuk mengekspresikan perasaanku terhadap King Yue. Sekarang semua properti menjadi milik King Yue. Dia bisa tinggal di mana saja yang dia mau. Silakan pergi dulu. Tidak ada urusan untukmu di sini. Baik, Tuan Ye. Ye Yifan, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Tante, dari mana uang itu tidak penting. Yang utama adalah ingin Anda tahu bahwa saya benar-benar mencintai Kiwei, dan saya mampu memberinya kebahagiaan. HMPH. Tadi kamu yang bilang, orang yang kalah harus merangkak keluar dari sini dengan berlutut. Tuan Zhang, silakan. Ini curang. 200 miliar, keluarga saya juga punya. 200 miliar, keluargaku juga punya. Itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Sepertinya kamu masih tidak terima. HMPH. Dalam hal kekayaan, kita berdua bisa dibilang seimbang. Tapi Wang Qin Hai Guang tidak ada gunanya. Masih butuh jaringan relasi. Setelah semua ini, masih mau membandingkan kekuasaan. Katakan saja,
Kamu mau membandingkan bagaimana? Kamu pernah dengar nama Kiao Shenrong, kan? Kenal dia. Kiao Shenrong. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan Kiao Lao, tapi ayah saya pernah menjadi tamu kehormatan di rumahnya. Pada hari itu, Kiao Lao berjanji kepada ayah saya, jika keluarga Zhang membutuhkan bantuannya, dia pasti akan membantu. Ahaha. Bisa berhubungan dengan Kiao Lao. Tuan Zhang benar-benar luar biasa. Apakah ada yang bisa dibandingkan oleh orang-orang tertentu? Jangan mempermalukan diri di depan putri saya. Hanya kebetulan berbicara dengan Kiao Shanru. Hanya sekali bertemu. Itu sudah dianggap menjalin hubungan. Berani memanggil nama besar Kiao. Saya rasa kamu sudah tidak peduli hidupmu. Dia mungkin bahkan tidak tahu siapa Kiao Lao. Orang miskin yang tiba-tiba kaya. Orang yang tidak pernah melihat dunia. Sangat menyedihkan. Kamu bicara terlalu kasar. Tante, saya sudah berulang kali bersabar. Pertama, demi bulan Juli. Kedua, menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua. Anda benar-benar keterlaluan. Keterlaluan, Ye Yufan. Jangan kira karena Anda punya kartu hitam tak terbatas. Saya tetap merendahkan Anda. Ibu, tidak peduli bagaimana Anda berpikir. Bagaimanapun juga, seumur hidup ini saya sudah bertekad untuk bersama Yufan. Jika Anda tidak mau, maka anggap saja seumur hidup ini saya tidak pernah punya ibu seperti Anda. Kamu, anak nakal. Demi seorang pria, kamu bahkan rela meninggalkan ibu kandungmu. Tante, saya akan membuktikan kepada Anda bahwa pilihan Xing Yue tidak salah. Bukti. Dengan apa saya bisa membuktikannya? HMPH. Siapa yang tidak bisa berbohong? Jangan bilang kamu mau mengatakan 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai itu omong kosong, kan? Apa kamu pikir ini film pendek vertikal? Ini adalah simbol militer dari Kiao Lao. Dengan simbol ini, bisa memanggil 30.000 Long Jingwei. Melihat simbol ini seperti melihat Kiao Shenrong secara langsung. Masih berani tidak bersujud. Kiao Lao Sheng'an. Ye Yufan, dari mana kamu dapat simbol tentara ini? Lupa memberitahumu. Aku dan Kiao Shenrong adalah saudara sehidup semati. Menurutmu, siapa di antara kita yang hubungannya lebih kuat dengan dia? Ayo. Menantu kesayanganku. Tadi aku yang salah. Aku yang berbicara tanpa batas. Ayo, kamu yang besar hati. Jangan sampai berdebat dengan ibu mertua. Bagaimana aku harus berbicara padamu? Tante, Anda adalah orang yang lebih tua. Lagi pula, Anda adalah ibu dari Qing Yue. Aku tidak akan menganggap serius apa yang terjadi tadi. Lagi pula, itu demi masa depan dan kebahagiaan Qing Yue. Iya. Ayo. Baiklah. Kamu bisa berpikir seperti itu. Aku jadi tenang. Kedepannya, Qing Yue akan bersamamu. Itu adalah keberuntungannya. Perubahan wajah gadis remaja lebih cepat dari membalik halaman. Ternyata, uang dan kekuasaan adalah kebenaran yang kuat. Hahaha. Tuan Zhang, mau kemana? Jangan-jangan kalah taruhan dan mau kabur. Berani-beraninya kau membuatku berlutut. Berani sekali kamu membuatku berlutut. Lagi pula, bukan belum pernah berlutut. Hanya saja kali ini ditambah dengan menggonggong dan merangkak. Aku tidak mau berlutut. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalau begitu, aku akan bilang kepada saudara angkatku bahwa kau telah menghina aku di depan umum. Lihat bagaimana dia akan mengurusmu. Kau memang kejam. Anjing kecil itu menggonggong bagaimana ya? Wang. Keras sedikit, tidak terdengar, wang. KKI sebentar lagi ulang tahun. Apa yang baik untuk dijadikan hadiah ulang tahun? Bagaimana kalau mencari dewa untuk menukar sesuatu? Kebetulan untuk diberikan kepada Yin Xiu. Baru-baru ini aku mendapatkan makanan lezat dari dunia manusia. Ingin menukarnya denganmu. Benarkah? Tapi di sini hanya ada barang biasa. Hanya beberapa bahan obat seperti jamur lingsi dan bunga salju. Di dunia manusia juga ada. Teman-teman dewa lainnya tidak suka menukarnya denganku. Meskipun itu juga barang yang ada di dunia manusia. Tapi kualitas dari dunia dewa pasti lebih baik. Kebetulan bisa diberikan kepada Ye Xiu. Kalau begitu, pilihkan bahan obat terbaik dan kirimkan padaku. Ini aku kirimkan wortel untukmu. Baik. Bukankah sudah disepakati untuk mengirimkan bahan obat yang berharga? Jangan-jangan aku sudah diperdaya oleh kelinci.
Ini juga bukan bahan obat. Yutu, kamu mempermainkanku ya? Yufan, teman sejatiku, jangan terburu-buru. Ini adalah biji dari rumput Jiusi Huan Chao. Obat ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Sangat jarang di dunia ini. Bahkan di dunia dewa pun tidak ada banyak. Jika kamu menanamnya di tanah, ia segera bisa tumbuh dan berbunga. Jiusi Huan Chao. Namanya memang cukup mengesankan. Jangan-jangan sudah bulan Juli. Silakan. Kamu. Ye Yufan, kamu ini orang jahat. Nyonya, kamu langsung menamparku dan memanggilku orang jahat. Harusnya beri aku alasan dong. Masih berani bertanya tentang hubunganmu dengan Xia Yue. Sejak malam itu, kamu tidak pernah mencariku lagi. Kamu bersama dia. Lalu bagaimana denganku? Nyonya, saya rasa kita harus memikirkan ini lebih matang. Apa itu memikirkan lebih matang? Saya lihat kamu tidak ingin bertanggung jawab padaku. Jika begitu, lebih baik saya cari orang untuk membunuhmu sekarang. Jangan. Semuanya ini gara-gara benang merah dari Dewa Bulan. Sekarang kalau saya melompat ke Sungai Kuning, kamu percaya tidak? Saya tidak bisa bilang padamu Bahwa di dunia ini benar-benar ada dewa. Kan, Nyonya? Karena hal ini sudah terjadi. Saya menjelaskan sebanyak apapun juga tidak ada gunanya. Tapi saya dan King Yue benar-benar saling mencintai. Nyonya, tidak ada pilihan lain. Kamu harus mencari cara. Asal kamu bahagia. Saya akan melakukan sesuai yang kamu katakan. Kamu dan Xia Yue bisa bersama. Tapi kamu harus memberi saya status. Apa maksudnya? Begini saja, kamu menikahi kami berdua sekaligus. Saya jadi istri utama, dia istri kecil. Tidak, ini tidak bisa, kan? Jika Julie tahu, pasti dia marah. Tidak setuju, ya, baiklah, sekarang saya cari orang untuk membunuhmu. Jangan. Paman, tolonglah, beri saya sedikit waktu untuk meyakinkan King Yue agar mau menerima. Jika kamu setuju. Baiklah, saya akan pergi ke pesta ulang tahun Tuan Kiao bersamamu. Sebagai tunanganmu, ya. Nyonya. Nyonya, aku sangat ingin buang air kecil. Bisakah kamu membawaku ke toilet? Jangan cari mati, ya. Masih mau pergi? Tidak jadi. Aku tunggu sebentar lagi. Hehe. Dia adalah Ye Yufan yang berkali-kali menghina kamu. Dia juga tidak tahu menginjak keberuntungan apa. Sekarang tidak hanya kaya, dia juga berhubungan dengan Kiao Lao. Lalu kenapa dia berdiri bersama Nyonya Feng? Siapa yang tahu? Wanita dari keluarga Feng. Tidak tahu obat apa yang dia gunakan. Semua mencintainya dengan sangat. Ayo, aku mau bertemu dia. Ayah. Lebih baik jangan. Bagaimana jika dia pengecut dan tidak berani pergi? Nyonya Fang, sudah lama tidak bertemu. Semoga Anda baik-baik saja. Sebelumnya kami semua tertipu oleh penyamarannya. Kematian suamiku dulu adalah ulahnya. HMPH, ternyata adalah Direktur Zhang. Beberapa waktu lalu saya mendengar bahwa Anda sakit parah. Saya belum sempat menjenguk. Tidak disangka ya, kamu yang tua ini masih hidup. Nyonya Feng masih suka bercanda ya? Ini pasti Tuan Ye. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu. Direktur Zhang, ini adalah pertemuan pertama kita. Tapi saya merasa sudah kenal dengan putra Anda, Zhang Baosheng. Saya sudah mendengar tentang kejadian sebelumnya. Tuan Ye, Anda tenang saja. Saya sudah memberikan hukuman yang berat. Baosheng, Tuan Ye, mohon maaf atas kesalahan ini. Saya yang menghasut dengan tidak bijak. Mohon Anda memaafkan. Rubah tua, jangan berpura-pura berakting. Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Zhang paling pandai menggunakan cara licik untuk menyakiti orang? Jika bukan karena kamu yang merencanakan secara diam-diam, bagaimana suamiku bisa mati? Nyonya Feng, tenangkan diri. Hari ini adalah ulang tahun besar Tuan Kiao. Jika ini berakhir dengan buruk, itu tidak baik untuk kita berdua. Tuan Ye, saya tidak tahu apa yang Anda siapkan sebagai hadiah untuk Tuan Kiao. Bolehkah saya melihatnya? Hanya ingin melihat saja. Hadiah saya pasti tidak seberharga milik Zhang. Selalu begitu berharga. Anda lihat, Ye Yufan. Kamu tidak mungkin hanya mengandalkan hubungan dengan Pak Kiao, lalu datang dengan tangan kosong untuk makan dan minum gratis, kan? Jangan sembarangan berbicara. Karena Tuan Zhang sudah bilang begitu, maka saya akan menunjukkan sesuatu yang memalukan. Apa ini barang jelek? Terlalu sederhana. Kamu tidak takut ditertawakan orang? Lihatlah, ini adalah barang antik yang saya beli seharga 30 juta. Keramik biru putih dari dinasti Yuan.
Apa gunanya hadiah yang berharga jika hati yang tulus adalah yang terpenting? Apa yang dikatakan Nyonya Peng tidak salah. Hati yang tulus memang penting. Hari ini adalah pesta ulang tahun Pak Kiao. Tuan Ye hanya memberikan 1 biji benih rumput. Apakah itu terlalu asal-asalan? Kalian sedang membicarakan apa? Begitu ramai. Pak Cao, akhirnya kamu datang. Akhirnya kamu datang juga. Saya sudah menunggu kamu setengah hari di atas. Saya sudah siap untuk minum 2 gelas denganmu. IQ, saya akan menemanimu minum sebentar lagi. Hahaha. Pak Cao. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kami siapkan untukmu. Dengar-dengar kamu suka keramik biru putih. Ini adalah barang yang saya beli, Yuan Qinghua. Semoga Anda menerimanya dengan senang hati. Ini benar-benar barang yang bagus. Hehe. Ada satu kalimat dari Cao Lao yang saya tidak tahu apakah harus diucapkan atau tidak. Tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Ye Yufan dan Anda adalah saudara sehidup semati. Tapi Ye Yufan sama sekali tidak menghormati Anda. Di acara yang begitu penting ini. Dia bahkan tidak menyiapkan hadiah yang layak untuk Anda. Zhang Baosheng, jangan coba-coba memecah belah di sini. Saya hanya mengatakan kebenaran. Jika tidak percaya, suruh dia mengeluarkan hadiah dan menunjukkan kepada semua orang. Li Xiong, inilah hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk Anda. Yufan, kita adalah saudara sehidup semati. Anda hanya menggunakan barang seperti ini untuk menganggap saya remeh. Li Xiong, Anda yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, pasti tahu tentang rumput Jiu Si Huan Hun. Beberapa tahun yang lalu, saya terluka di perbatasan, hampir kehilangan nyawa. Saya pikir dokter yang hebat menggunakan rumput Jiu Si Huan Hun untuk menyelamatkan nyawa saya. Tapi apakah ini benar-benar biji rumput Jiu Si Huan Hun? Ini adalah rumput Jiu Si Huan Hun yang sudah punah selama bertahun-tahun. Selama puluhan tahun, tidak ada satupun yang muncul di dunia ini. Dari mana Anda mendapatkan biji ini? Anda jelas-jelas mencampur adukan yang asli dan yang palsu. Menipu Kiao Lao. Itu adalah sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Di dunia dewa masih ada. Nenek Ye Yufan memang sengaja menipumu. Hatinya seperti babi. Yufan, kamu bilang ini adalah biji dari rumput Jiu Zihuan. Tapi bagaimana kamu bisa membuktikannya? Tolong, saudara, carikan 1 pot bunga, 1 mangkuk air bersih. Aku bisa membuktikannya segera. Ye Yufan, jangan berpura-pura aneh. Benih ini benar-benar bisa tumbuh tunas segera. Tumbuh Jiu Zihuan di depan kita. Belum tentu tidak bisa. Kalau begitu, tanamlah. Hari ini aku ingin melihatnya. Tunggu. Kenapa lagi? Ye Yifan, jika di pot bunga tidak tumbuh Jiu Zihuan, maka kamu sedang menipu Tua Kiao. Apakah kamu tidak seharusnya menerima hukuman? Jika bijinya palsu, biarkan pengawal naga mematahkan kedua kakiku. Hukuman ini bagus. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kakimu dipatahkan. Tuan Zhang, jika aku berhasil menumbuhkan rumput Jiu Zihuan, lalu bagaimana? Tentu saja harus mematahkan kedua kaki. Ini lebih adil. Kenapa tidak berani bertaruh? Ya sudah, taruhan saja. Saya tidak percaya benih ini bisa langsung tumbuh menjadi tanaman ajaib. Di dunia ini memang ada hal-hal yang aneh. Zhang Baosheng, kamu perhatikan baik-baik. Hang. Ternyata benar, ini adalah rumput yang bisa menghidupkan kembali. Saya pasti tidak salah. Kamu luar biasa. Ini sebenarnya harta karun dari mana? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin benih ini bisa tumbuh menjadi tanaman ajaib? Ye Yifan, kamu ini manusia atau hantu? Zhang Shan, anakmu yang memprovokasi. Apa yang harus dilakukan? Hei, kamu anak kecil. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Kiao Lao dan Ye Xiansheng. Kiao Lao, Ye Xiansheng. Saya mohon kepada kalian berdua. Saya benar-benar tidak bermaksud. Saya tidak akan berani lagi. Saya akan segera pergi dari kota Qinghai. Kiao Lao, Ye Xiansheng. Baosheng masih muda dan bodoh. Tolong maafkan dia. Yang bernama Zhang ini. Terserah kamu bagaimana menghadapinya. Tidak perlu menanyakan saya. Zhang Baosheng. Kamu ingat apa yang aku katakan di kantor penjualan? Orang naga Jingwei. Seret dia keluar dan patahkan kakinya. Hahaha, kakiku, oh kakiku. Ayah Kaisar, kakiku patah. Mereka lebih baik membunuhku. Ye Yufan, dia benar-benar harus mati. Tenang saja, Kaisar. Ayah pasti akan membalas dendamu. Hahaha. Yufan, aku ingin kamu mati. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
Master, untuk apa kamu butuh banyak bir? Jangan-jangan mau mengadakan pesta di Gunung Huaguo. Ah, sudahlah. Mari kita kirimkan dulu. Dewa besar, Pisiu, aku sudah siap. Ini akan aku kirimkan padamu. Terima kasih banyak. Sudah membantu aku, San yang tua, sebesar ini. Benar-benar tidak tahu harus bagaimana membalasmu. Jangan sungkan, Dewa besar. Ini hanya hal kecil saja. Begini saja, lain kali jika kamu mengalami kesulitan, asal kamu telepon aku, San yang tua. Aku akan turun untuk membantumu. Bagaimana aku harus berterima kasih kepada Dewa besar? Kamu. Menghabiskan 1 miliar untuk hidupmu. Kirain kamu hebat. Ternyata cuma sampah. Ha. Guru. Aneh sekali guru. Kenapa guru tidak di rumah? Guru, bukankah kamu ingin makan kue kecil? Aku sudah membelikanmu. Kenapa kamu tidak di rumah? Jika kamu tidak kembali, aku akan menghabiskan semuanya sendiri. Guru, kamu kembali kepada siapa? Kenapa di rumah Yufen? Kamu siapa? Bagaimana bisa tahu password rumah guru? Guru, apakah yang kamu maksud adalah Ye Yufen? Panggilanmu sangat akrab. Kamu siapa baginya? Tentu saja aku adalah pacar masa depannya. Omong kosong. Aku adalah tunangannya. Tidak mungkin. Guru tidak suka tipe sepertimu. Dan Ye Yufen juga tidak suka tipe sepertimu. Kecil yang tumbuh tidak normal. Kamu ini nenek sihir tua yang bodoh. Lidahmu terlalu tajam. Ya, nenek sihir tua. Besar payudara tapi otak kosong. Aku lihat kamu masih muda tapi tidak belajar yang baik. Hanya tahu bergantung pada pria. Aku dan guru adalah teman masa kecil. Jangan jadi orang ketiga. Masuk sebagai pihak ketiga. Jangan bercanda tentang jadi orang ketiga. Harus dilakukan. Kita semua sudah melakukannya. Kamu yang sebenarnya adalah orang ketiga. Yufen, kamu sudah kembali. Kenapa kamu di sini mencari Yufen? Karena kita semua menyukai guru. Lebih baik kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan. Siapa yang tinggal, siapa yang mundur. HMPH. Xia Yue, bagaimanapun kita adalah keluarga. Air yang baik tidak mengalir ke ladang orang lain. Saat seperti ini seharusnya kita bersatu melawan orang luar. Lihat ini. Ini ada 5 juta. Jika kamu cerdas, ambil 5 juta ini dan pergi. Ye Yufen, HMPH. 5 juta ingin membeli cintaku pada guru. Jangan harap, aku tambah 1 juta lagi. 1.500.000 cukup untuk hidupmu dengan santai. Jika kamu meninggalkan Ye Yufen, aku akan memberimu 1 villa. Cukup, kan? Tidak bisa, mereka semua mengarahkan perhatian pada aku. Aku harus membuat mereka setuju. Aku bisa meninggalkan guru. Tapi aku tidak tahu, siapa yang akan dipilih oleh guru di antara kalian berdua. Tentu saja aku. Aku adalah pacar yang diakui olehnya. Aku rasa tidak begitu. Dia berjanji pada hari itu. Aku yang besar, kamu yang kecil. Siapa itu Ye Yufan? Dia berani, ya ampun. Kakak perempuan, kamu sudah lama lajang. Tidak masalah dengan satu pria ini. Aku sudah bertahun-tahun menjanda. Saatnya kamu mencari seorang kakak ipar. Ya, lagi pula, sepupuku sudah menikah. Aku susah payah menemukan pria baik. Sepupu, biarkan aku mengambil suami pertamanya. Ayo bertengkar, ayo bertengkar. Kalian berdua bertengkar. Aku yang akan mendapatkan keuntungan. Lihat, Li Fen adalah yang pertama mengirimkan pesan WeChat padaku. Aih, biarkan aku lihat apa yang dikatakan sayangku padaku. Anak ini benar-benar beruntung. Ternyata ada 3 wanita yang mengumpulkan uang untuk menebusnya. Bangun. Bangun, ini aku di mana? Kakak, kakak, siapa kamu? Apa yang kamu bantu aku? Lagi pula kamu juga sudah di ujung tanduk. Aku akan jujur padamu, supaya kamu tidak mati sia-sia. Ada orang bernama Zhang yang menghabiskan 10 miliar untuk nyawamu. Ada orang bernama Zhang yang menghabiskan 10 miliar untuk nyawamu. Yang bernama Zhang. Sangshan. Tapi dia malah salah tekan. Kamu masih bisa hidup sedikit lebih lama. Setidaknya sampai kecepatan 30 miliar. Uang tebusan sudah sampai. Aku bisa pergi sekarang.
Maaf ya. 30 miliar ini adalah hasil kerjaku. Cepat, 3 pacarmu sedang mengumpulkan uang. Begitu uangnya sampai, aku akan segera membunuhmu. 3 pacar. Mereka bertiga sudah berkumpul. Aduh. Kalau aku keluar, juga mati. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Jelas-jelas orang yang tidak berguna. Tapi ada yang menghabiskan 10 miliar untuk nyawamu. Wajahmu juga tidak tampan. Tapi ada 3 wanita yang mengumpulkan uang untuk menebusmu. Aku semakin penasaran padamu. Aku bilang semua ini hanya kebetulan. Boleh kan? Atau aku kasih kamu 50 miliar. Kamu bebaskan aku. Jangan banyak bicara sama aku. Kami para pembunuh juga punya etika profesional. Kamu harus mati hari ini. Tidak bisa. Harus membuat dia memberikan ponselnya padaku. Selama bisa menghubungi Dewa Kera, kamu akan selamat. Bro, karena kamu begitu profesional. Hari ini aku pasti mati. Sebelum aku mati, ada satu permintaan. Oke, bisakah kamu membuatku mati dengan cara yang lebih terhormat? Hei, tidak sia-sia. Aku akan mentransfer 50 miliar, 100 miliar. Kartuku tidak terbatas. Selama kamu memberikan ponselnya padaku, aku akan segera mentransfernya padamu. Baik, tapi aku kasih tahu kamu. Jika kamu berani melakukan sedikit saja yang aneh, aku akan langsung membunuhmu. Anak nakal. Jika lucu, tunggu saja untuk mati. Hei, terima kasih, cepat ya. Bro, tidak ada yang namanya rezeki jatuh dari langit. Apa? Hati-hati di kehidupan selanjutnya ya. Dewa Kera, selamatkan aku. Ivan. Master Ivan. Capek banget. Ini lebih melelahkan daripada kerja 3 hari. Pasti karena Dewa Besar mengambil alih dan menghabiskan terlalu banyak tenaga. Sepertinya harus istirahat dengan baik. Akhirnya kamu bangun. Aku pikir tidak akan pernah melihatmu lagi. Bukankah kalian bertiga tidak marah padaku? Kami sudah sepakat. Lagi pula masih ada waktu. Kami akan memberimu waktu untuk memilih perlahan. Karena sudah selamat dari bahaya. Bagaimana kalau kita keluar merayakannya? Baiklah, aku tahu tempat restoran yang bagus. Kita pergi sekarang. Ya, makanan di luar tidak sehat. Master, pasti kamu ingin makan masakanku, kan? Boleh juga. Chen Yang, apa kamu sengaja melawanku? Aku bilang mau makan di luar. Kamu malah ingin pulang ke rumah. Itu bukan karena masakanmu tidak enak, kan? Siapa yang bilang masakanku tidak enak? Masakanmu itu sangat tidak enak. Baiklah, Master. Coba katakan lagi. Kamu dengar siapa? Dengarkan aku. Dengarkan apa yang Master katakan. Master, baiklah. Jangan dengarkan omongannya. Dengarkan aku. Mas. Sangat berat. Di kartu saya ini ada obat ini. Ini saya berikan secara gratis untukmu. Saya tidak sedang berbohong padamu.